Selamat siang, kami dari SD Katolik 2 WR Supraman Samarinda. Kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Ibu Maria Immaculata Bara SPD. Saya Ibu Oktaviana Maria Jetian SPD. Saya Ibu Wahidah MPD. Best practice kami untuk kegiatan POP ini yaitu Canva. Canva adalah aplikasi desain grafis yang bisa digunakan dalam bidang pendidikan. Berikut cuplikan kegiatan POP Canva di sekolah kami. Pembelajaran Bapak Ibu menggunakan aplikasi Canva. Jadi nanti untuk hari Senin siapkan materi yang menggunakan Canva. Begitu ya. Setelah Bapak Ibu menggunakan itu di dalam kelas, nanti akan kita evaluasi. Jadi Bapak Ibu mengevaluasi ada nggak perubahan anak-anak ketika Bapak Ibu mengajar menggunakan Canva dengan mengajar konvensional. Hanya itu saja. Kita lihat. Setelah itu kita akan membagikan angket ke siswa, melihat tingkat kepuasan mereka di dalam menerima pembelajaran dari Bapak Ibu. Baik, anak-anak pernah dengar cerita yang bersih khayalan, fiksi, ya bisa terjadi, ya cerita khayalan tidak berdasarkan kenyataan, ya dongeng-dongeng di sini ya ada ciri-cirinya itu ada dongeng berupa apa? Fabel. Ya. Fabel ini menceritakan tentang apa? Fabel. Contohnya cerita si kancing dan si buaya. Ya, ini bukan cerita nyata. Ya. Si kancing dan buaya ini dia bisa berbicara. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut mengenai bab 2 pecahan ini, adapun tujuan pembelajaran yang ingin Wida capai yaitu menjelaskan dan mengidentifikasi pecahan senilai dengan menggunakan gambar dan model konkret. Kedua, menjelaskan dan mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan dan hubungan antar pecahan.
Dan yang terakhir adalah menjelaskan dan melakukan penafsiran serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan itu ya. Kemudian dari harga sepatu yang dibeli didiskon, kemudian itu yang harus Wida bayar. Baik, terima kasih. Berarti kalian masih ingat apa yang sudah disebutkan itu. Kalau kemarin kan masih dalam bentuk ilustrasi atau cerita, tapi hari ini kita mengetahui dulu apa sih arti pecahan itu. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Seperti dilihat di layar, ada sepotong kubis berwarna ungu. Tahu kubis nggak? Pernah makan nggak? Kita kenali lagi lebih jauh pecahan tadi. Kalau tadi dicontohkan dalam bentuk sebuah kubis, sekarang kita dalam bentuk binatang-binatang yang kita tuh penyebut. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum Wida lebih lanjut lagi, Wida minta bantuan David untuk membacakan halaman 73. Kenapa di dalam pecahan? 1. Mengenali pecahan. Bilang pecahan menceritakan bilangan contoh pecahan. Ada kalau mulai untuk menunjukkan. Sebelum kita masuk ke lebihannya, apa itu usaha yang dikelola sendiri ya? Jadi usaha perseorangan dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Pemilik usaha berperan sebagai pengelola usaha tersebut. Nah, kelebihannya adalah yang pertama adalah keuntungan dapat dinikmati sendiri. Lalu yang kedua apa? Keuntungan keinginan. Lalu yang ketiga pengambilan keputusan atas nilai dan kemampuan untuk apa? Untuk mengembangkan usaha. Lalu kekurangan yang kedua bersama. Oke. Nah, contohnya ini ya, contoh usaha perseorangan. Ini betul itu ya. Ya, usaha pertanian, misalnya pertanian itu membuka lahan ya, lalu menanam sayur-sayuran, kemudian apalagi selain sayur, buah-buahan ya. Dari hasil panen itu mereka menjual ya, kita menjual apa? Kursi delman ya, merupakan usaha perseorangan di bidang jasa transportasi ya. Lalu apa lagi? Tukang foto atau fotografer. Jasa atau apa? Jasa ya, iya. Kemudian apa lagi? Iya, masih banyak sekali ya. Ini hanya beberapa contoh yang Ibu ambil ya. Selain bengkel termasuk juga pangkas rambut, itu kan termasuk usaha perseorangan ya. Ya, banyak yang kita temukan di lingkungan kita ya. Ya, Jaina, jasa sewa bisa juga ya. Seperti itu. Kemudian kita perhatikan yang berikutnya adalah kelebihan usaha kelompok. Ya, jadi di sini ada modal, kemudian ide dan kemampuan untuk mengembangkan usaha. Sekian video dari kami. Terima kasih. Dadah.